Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Kemudian satu nikmat yang paling besar adalah dijadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang caleg ini yang kita tusu di daerah. Kalau jarang hadiri taziah jangan tusu. Iya. Hanya dia suka kasih beras di luar, orang taziah tidak dikasih. Kalau jarang siap dengan 3 wasiat. Yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innakal maitun. Wahai Muhammad, hidup apa yang kau suka hidup, silahkan. Karena ujung-ujung daripada kehidupanmu adalah al-maitun, adalah kematian. Nasihat Jibril yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cinta yang kau cinta, suka yang kau suka, silahkan. Tetapi hakikatnya, ujung-ujungnya yang disukai dan yang dicintai, mafarikuhu, pasti kita tinggalkan. Kemudian nasihat Jibril yang ketiga, isma wa'mal ma syi'ta, perbuat apa yang kau suka buat, silahkan ente mau buat apa. Fa innaka majzi'um bihi, karena semua yang kau buat nanti di hari kemudian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saja kita ringkas 10 menit supaya saya tidak macet bulan tahun baru. Repotnya jalan anak muda sekarang luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Sebentar kita bahas oleh-oleh tahun baru. Isma syi'tah, silahkan kau hidup. Kita mau minta hidup berapa tahun? 100 tahun. Balik ulang sama Allah, walaupun Allah Maha Tahu. Sampaikan sama Allah bahwa Musa belum ingin mati. Naik lagi Israel, ringkas cerita. Ini di hadis Sahih Bukhari, panjang hadisnya. Jadi kata Allah, baiklah kalau Nabi Musa belum mau dicabut nyawanya, jangan cabut. Karena dia kalamullah, dia yang berbicara dengan Allah. Dia adalah kekasih saya. Suruh dia cari sapi 1 ekor. Kemudian dari sapi 1 ekor itu suruh dia pegang bulu-bulunya di badannya itu sapi. Dia pegang. Kemudian berapa jumlah bulu yang ada di tangannya yang bisa dia genggam. Tiap 1 bulu saya tambah umurnya 1 tahun. Jadi kita bisa bayangkan banyak itu, Pak. Satu genggam di tangan pasti mega kan? Kemudian setelah dipegang itu bulu-bulu dihitung, jelas ini banyak, bukan hanya 100, 200. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Israel, setelah nanti umur saya sebanyak bulu-bulu ini nanti lamanya tiap 1 bulu adalah 1 tahun, apalagi? Israel bilang, ya mati. Israel bilang mati. Ternyata Nabi Musa baru sadar ujung-ujungnya mati juga. Jadi Nabi Musa bilang, kalau begitu bos, cabut sekarang, ana mau salat 2 rakaat, sementara ana sujud ente cabut ana punya nyawa. Inilah enaknya kalau Nabi bisa di-stel kematian. Di-stel kematian. Kalau bisa semua kita demikian, ada orang-orang khusus. Tapi ini Nabi luar biasa, di-stel kematian. Jadi begini juga almarhum. Jadi tidak usah kita lihat tua atau mudanya, sama saja. Karena memang sudah dicatat. Rezekinya bersamaan dengan kematiannya. Cap dan lekna pasti mati. Karena sudah tidak ada air 1 teguk, sudah tidak ada nasi 1 butir. Maka pasti mati. Kemudian nasihat
Jibril yang kedua untuk kita semua, wahbib masyikta, silahkan engkau cinta, engkau suka apa saja, anak tak, beneta, warampareta, silahkan. Tidak ada orang tidak suka, pasti orang punya rasa cinta, karena bukan manusia kalau dia tidak punya rasa cinta di dalam hati, karena Allah sudah bentuk manusia begitu modelnya. Dia cenderung cinta kepada harta benda, dia cenderung cinta kepada kebunnya, kepada perdagangannya, fiddah wa zahbi, kepada emasnya, kepada perhiasannya, kepada kendaraannya, kepada rumahnya, anaknya, istrinya. Itu kecenderungan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tetapi ingat, batas cinta ini jangan sampai melalaikan dari zikir, dari ibadah kepada Allah. Itu saja. Silakan, itu fitrah. Kalau ada orang hari ini dia tidak cinta uang, tidak suka uang, pabelehan itu. Tidak ada orang tidak suka yang merah-merah. Kadang caleg saja keliling-keliling baku tindis merah-merah, dia bisa tergoda. Karena itu kecenderungan kita. Tapi ingat kata Allah, bahwa yang kita cintai itu mafarikuhu, pasti kau tinggalkan. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, yang kau cintai kau tinggalkan. Dan yang lebih ironisnya lagi adalah yang kita cintai, yang ditinggalkan, biasanya pindah sama orang lain. Ini luar biasa. Biasanya pindah sama orang lain. Istri yang dicintai, habis masa iddahnya, kawin lagi, akad nikah lagi. Yang bahlul, belum habis masa iddahnya, dia pergi cari lagi suami. Ini tidak boleh. Orang-orang P3N, orang-orang urusan nikah, jangan dinikahkan kalau belum habis masa iddahnya. Secara hukum Islam, nikahnya tidak sah, haram itu. Kadang harta yang kita cintai, kendaraan sampai dikasih masuk dalam rumah, dibungkus lagi, tidak pakai, dicuci, pegang begini petasan habis. Untung tidak kepalanya pecah, tangannya yang habis, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Itu cara bergembiranya orang-orang saudara kita Yahudi, Nasrani, Majusi, itu api, kembang api dan sebagainya. Tidak perlu. Kalau ada zikir di masjid, halaqah fikih, halaqah ta'lim, muzakara agama, silahkan. Hanya biasanya kalau akhir tahun ada dia punya zikir di masjid, tapi sampai jam 12 saja. Lewat jam 12, semua yang hadir zikir keliling naik motor, kesana kemari. Yang lebih fatal lagi, kita bangga datang laki-laki di rumah, katanya sopan. Pak, saya bawa anak tak. Wih, sopan sekali nih laki-laki. Kita anggap sopan, dia bonceng anak tak tidak mahramnya. Itu haram, dosanya orang tua yang dapat. Bangga betul kita. Ada laki-laki datang di rumah tak, bukan melamar, bukan hikmah, bukan ta'aruf, bukan nazar, tetapi ambil dia untuk hublah, dibawalah di pantai, dibawalah keliling-keliling 1 tahun baru. Kemudian untuk apa? Pembuktian cinta. Fulana, kalau kau memang cinta saya, buktikan cintamu. Akhirnya apa? Berapa dosa berzina tahun baru? Ya, putra-putri. Kira-kira agama apa yang paling banyak? Muslim. Putar musik. Mungkin jelas di Wadi tidak ada. Di Palu tempat saya. Putar musik kencang-kencang, yang melalaikan sampai subuh. Azan subuh dia tidur, dia balik as-salatu khairu minan naum. Dia balik an-naum khairu minas salah. Coba lihat. Tidur lebih baik daripada sembahyang. Dia pakai lagi musik, ada pantolanya lagi, khamar, narkoba. Ambil lagi ayamnya tetangga, ayam bangkonya, tangkap untuk pantola dengan kacang. Coba lihat. Artinya dulu kita tahun 80-an muda ya, masih botol. Kan dulu kalau orang anak-anak mau mabok, dibungkus plastik hitam, taruh di botol. Kalau sekarang kan tidak.
tablet, bubuk, dia kasih masuk di cawatnya, di BH-nya tidak ditahu. Seolah-olah kita punya anak sopan di dalam kamar. Padahal, coba lihat. Karena HP, dia akses sampai Amerika. Tidak perlu ke Amerika. Tidak perlu ke Eropa. Ada HP sekarang. Maka tanggung jawab kita kontrol anak-anak. Dan saya harap kita semua yang di sini tidak usah ikut-ikutan tahun baru lagi. Di rumah saja. Kalau bisa di rumah, makan sama-sama keluarga. Ketawa-ketawa supaya interaksi, komunikasi keluarga lebih bagus. Suami, istri, anak, orang tua kan. Kalau memang tidak ada, tidur saja. Lebih bagus. Yang penting jangan lewat subuh. Azan bangun. Ya, tidak usah cerita tahajud lah. 5 waktu ini dijaga dulu. Kira-kira demikian. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua ahli surga. Almarhum sudah dibacakan tahlil. Banyak kita bacakan. Dan kita bersaksi almarhum orang yang baik atau yang tidak baik? Orang baik. Kita sebagai saksi, kata Nabi, kalian adalah saksi. Insya Allah semua doa yang kita kirim sampai ke almarhum. Bos. Karena hubungan orang hidup dengan orang mati masih ada tidak? Masih ada. Hubungan orang mati dengan orang hidup masih ada tidak? Tidak ada. Jangan pergi minta nomor di kuburan. Mau naik pangkat di kuburan. Mau pergi ujian besok di kuburan. Orang mati dengan orang hidup sudah tidak ada hubungannya. Karena orang mati tidak bisa memberi manfaat. Yang ada hubungannya kita orang hidup dengan orang mati. Doakan dia dalam salat. Orang tua kita setiap saat jangan lupa. Tidak usah kita minta macam-macam. Minta uang banyak, minta pekerjaan, tidak usah. Setiap hari orang tua didoakan kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, Rabbana ghafir lana wa liwalidina waramhuma kama rabbayana shaghira. Kalau sudah meninggal, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihum wa'afu anhum. Itu doa. Setiap salat. Hanya persoalannya, kalau anaknya, amboknya, atau indoknya dia masuk pajang. Nah, ini yang susah. Siapa mau diharapkan? Pak Imam capek, Pak Imam. Kalau hanya Al-Fatihahnya Pak Imam mau diharap, kesian. Jadi insya Allah semua akan mendapatkan pahala. Jadi barang siapa datang bertaziah kepada saudaranya, maka Allah berikan pahala yang sama kepada orang yang berduka. Pahala orang yang berduka, kata Nabi, Baitul Hamdi fil Jannah. Dia dapatkan satu istana sorga. Nanti di sorga satu istana besar. Maka itu untuk orang yang berduka. Kita yang datang bertaziah, maka dapatkan juga istana nanti di sorga di hari kemudian. Dan kata Nabi, orang muslim bersilaturahmi satu sama lain sebelum mereka berpisah, sebelum sampai ke rumahnya. Semua dosa-dosa kita yang kecil ini dibakar, digugurkan oleh Allah. Tapi dosa-dosa bicu, Pak. Bukan dosa lopo. Harus bertobat itu. Kalau dosa-dosa kecil itu, keluar lihat perempuan tunduk pandang, astagfirullah, dosa kecil. Lihat kedua kali, dosa sedang. Ketiga kali, begitu pun sebaliknya. Perempuan dengan laki-laki sama. Atau lihat orang tetangga ada syak-syak di dalam hatinya, itu dosa kecil. Maka dengan bertaziah begini, dengan saling memberi salam, maka berguguran dosa-dosa kita. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah.